Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pasangan menjauh dari Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai pasangan, Pak Paul, tentu kita itu berharap bisa maju bersama-sama dengan pasangan kita, baik secara ekonomi, sosial, juga termasuk di dalam bidang kerohanian, kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi ada kalanya ini tidak berjalan beriringan gitu. Kita menginginkan maju, tetapi pasangan kita malah menjauh dari Tuhan. Ini kan suatu fakta kehidupan, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Saya pun sudah melihat, Pak Gunawan, pasangan yang waktu memulai ya, mereka memang dua-duanya itu dekat dengan Tuhan, terlibat dalam pelayanan, jadi mereka bertemunya pun dalam wadah persekutuan Kristen. Nah, setelah menikah, pekerjaan makin sibuk, tahu-tahu ya kita mulai melihat pasangan kita menjauh dari Tuhan. Nah, sudah tentu ini bagian dari kenyataan hidup. Ya, tidak selalu kita ini nih terus dekat dengan Tuhan. Ada kalanya karena satu atau lain hal kita akhirnya mulai menjauh dari Tuhan. Maka pertama-tama kita ini mau melihat ciri-cirinya terlebih dahulu, sebab ada kalanya kita ini tidak menyadari ciri-cirinya sehingga waktu pasangan menjauh kita tidak menyadari, tahu-tahu dia sudah begitu jauh dan apalagi dalam kasus-kasus tertentu bahkan sudah jatuh dalam dosa yang serius. Nah, disitulah mata kita baru selik dan berkata, oh iya ya memang sudah lama begini. Nah, apa tuh ciri-ciri yang bisa kita amati? Yang pertama adalah kalau orang mulai menjauh dari Tuhan, biasanya ia mulai meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi kita akan jarang melihatnya berdoa, jarang melihatnya membaca firman Tuhan. Dan kalau kita tanya, alasannya adalah letih, atau sudah berdoa dalam hati, atau kamu saja ada yang berdoa. Nah, kendati kita memang dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam hati, namun sikap yang menghormati dan menguduskan waktu bersekutu dengan Tuhan merupakan salah satu petunjuk berapa intimnya kita dengan Tuhan. Jadi tidak bisa kita berdalih sudah dalam hati. Cuma sekali lagi, usaha menguduskan waktu, usaha menyediakan waktu untuk Tuhan, itulah pertanda hormat kita kepadanya. Ya, kalau tadinya kita itu bersama-sama, Pak Paul, suami istri bersama-sama membaca kitab suci, berdoa bersama-sama. Lalu kemudian pasangan ini mengatakan, kamu doa sendiri, baca kitab sendiri-sendiri, saya juga akan melakukan itu. Dan memang dia melakukan itu. Tapi sendiri-sendiri, Pak Paul. Apakah itu bisa disebut sebagai suatu kemunduran atau bagaimana, Pak? Saya kira tidak. Sebab kenapa? Karena ya tidak selalu tuh nomor satu waktunya tepat. Ya, kita nggak selalu mempunyai waktu yang sama, yang tepat ya untuk berdua, membaca firman dan berdoa. Tapi yang penting adalah kita masing-masing melakukannya. Ya, yang penting kita benar-benar menghayati waktu bersama dengan Tuhan itu. Nah, selama masing-masing melakukan, saya kira itu tidak apa-apa. Yang saya khawatirkan adalah jikalau pasangan tidak lagi ya mau melakukan hal-hal itu, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman Tuhan. Ya, tadinya pasangan itu adalah teman yang cocok untuk kita itu berdiskusi mengenai hal-hal yang rohani gitu, Pak Paul ya. Membicarakan pelayanan dan sebagainya, karena tadi sama-sama di dalam suatu wadah pelayanan. Tapi karena kesibukannya dan sebagainya, dia sekarang jarang sekali mau diajak ngomong-ngomong soal hal-hal yang bersifat rohani. Nah, apakah itu juga suatu kemunduran itu, Pak? Saya kira iya. Kalau misalkan sama sekali minatnya itu tuh berubah, ya tidak ada lagi minat ke arah sana. Saya kira ini adalah pertanda ya bahwa terjadi perubahan nilai-nilai hidup. Terjadi perubahan pada apa tuh yang diprioritaskannya dalam hidup ini. Kita tidak berkata bahwa ya pekerjaan tidak penting, urusan-urusan bisnis kita tidak penting. Semua juga penting. Ya, kita harus perhatikan. Namun kalau kita sama sekali tidak ada lagi minat terhadap hal-hal rohani, bagi saya itu suatu pertanda ya bahwa perlahan-lahan kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Ya, tanda yang lain apa, Pak? Yaitu ia mulai tidak bersemangat beribadah kepada Tuhan.
Ya, hari Minggu mulai diisinya dengan kegiatan lain sebagai pengganti ke gereja. Atau ia mulai sukar dibangunkan untuk pergi ke gereja dan kerap memberi alasan mengapa ia tidak bisa beribadah hari itu. Apalah, saya mesti kemana lah, ada orang mau ketemu saya lah, apalah. Nah, berarti apa? Berarti memang prioritas beribadah kepada Tuhan sudah turun, ya, digantikan oleh hal-hal lain. Namun yang lebih serius lagi adalah bahwa keinginannya itu beribadah jadi hampir tidak ada lagi. Nah, ini nih salah satu pertanda yang bagi saya serius. Ya, itu biasanya memang karena sering tugas luar kota atau karena kegiatan-kegiatan yang bertepatan pada hari Minggu gitu Pak Paul. Jadi ini terbiasa hari Minggu tidak lagi melakukan kegiatan ke gereja gitu, tapi melakukan yang lain. Dan kita pun sebagai pasangan itu juga sudah mulai terbiasa. Karena harus ke gereja sendirian berminggu-minggu, ya sekarang dia tidak ke gereja, kita juga merasa tidak ada apa-apa gitu Pak Paul. Nah, ini memang bahayanya ya, kalau kita memang menempati posisi di mana kita harus sering-sering bepergian berkaitan dengan urusan bisnis kita. Namun saya juga tahu Pak Gunawan, ada orang yang dalam posisi seperti itu dan harus sering ya pergi mengunjungi urusan bisnis di kota-kota yang berbeda. Namun dia akan menyempatkan waktu ke gereja. Dia akan cari tahu di manakah gereja di dekat tempat dia tinggal, atau dia akan tanya orang yang di sana dan dia akan usahakan pergi. Meskipun ya jadi dia harus sedikit bangun lebih pagi atau apa, tapi dia akan berikan waktu itu untuk Tuhan. Sebab sekali lagi begitu kita mulai putus ya hubungan dengan ibadah di rumah Tuhan, perlahan-lahan hal-hal lain tentang Tuhan pun terputus dari hidup kita. Karena benar-benar segalanya itu tuh berawal dari memang rumah Tuhan. Di rumah Tuhanlah kita mendengarkan suara Tuhan. Di rumah Tuhanlah kita juga diajak kembali untuk menatap Tuhan. Nah, waktu itu terhilang, tinggal tunggu waktu yang lain-lainnya pun nantinya akan hilang. Ya, jadi ada ciri yang lain apa itu Pak Paul? Yang lain adalah gini Pak Gunawan, kalau pasangan tuh terus menghindar ajakan untuk melayani Tuhan. Ya, diminta untuk misalkan terlibat dalam pelayanan penyambutan, nggak mau lah, apalah. Diminta untuk melayani dalam bidang sekolah minggu, juga nggak mau lah. Dalam komisi-komisi tertentu, juga nggak mau lah. Nah, padahalnya dulu dia terlibat. Dulu adalah orang Kristen yang aktif dalam pelayanan. Kok sekarang makin hari makin nggak mau. Nah, bagi saya ini pun penting. Memang ada berbagai kemungkinan Pak Gunawan. Misalnya, ada orang yang tidak mau lagi terlibat pelayanan karena memang mulai melihat dirinya tidak layak. Tapi dia tidak berani bercerita kepada kita. Jadi dia simpan, tapi dia tahu dia tidak layak. Makanya tidak mau lagi. Dia tidak mau mengotori rumah Tuhan dengan kehadirannya. Jadi ada orang yang begitu. Tapi ada juga memang orang yang kehilangan minat sama sekali. Tidak menganggap melayani Tuhan itu sebagai bagian hidup yang penting dan bagian ibadah yang penting. Jadi akhirnya ya tidak mau sama sekali lagi. Atau menganggapnya ini buang-buang waktu, tidak ada hasilnya. Ya, jadi buat apa saya membuang waktu seperti ini? Nah, jadi kita memang mesti memperhatikan pertanda orang kalau tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Ya, bagaimana halnya kalau memang sejak dulu dia tidak terlibat dalam pelayanan itu Pak Paul? Nah, berarti memang dari dulu ya dia konsisten ya, tidak begitu, nomor satu misalnya, tidak begitu mengerti ya arti hidup buat Tuhan. Sebab hidup buat Tuhan juga ya termasuk di dalamnya bersedia melayani Tuhan. Atau mungkin juga ya kalau dari dulu dia tidak mau melayani, karena memang dari dulu dia bukan orang yang memang ya dekat dengan Tuhan, sehingga dia tidak merasakan perlunya membagikan waktu untuk melakukan hal-hal demi Tuhan. Ya, apakah ada ciri yang lain Pak Paul yang bisa kelihatan bahwa orang ini memang sedang menjauh dari Tuhan? Yang lain adalah ia jarang menyebut nama Tuhan Pak Gunawan. Dan tidak lagi mengikut sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ia makin bergantung pada hikmat sendiri. Atau dia hanya bergantung pada konsultasi dengan orang lain. Dia tidak lagi berdoa, meminta tuntunan Tuhan dalam langkah hidupnya. Waktu kita ajak, yuk kita berdoa yuk, minta pimpinan Tuhan, dia langsung berkata, buat apa? Kita udah pikirkan, saya udah ngomong dengan si ini, saya udah diskusikan dengan si itu, udah ini baik kok.
Nah, jadi keinginan mengikut sertakan Tuhan dalam hidup tiba-tiba lenyap. Semua bergantung pada pertimbangan-pertimbangan manusiawi ya. Tidak lagi kita menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Nah, itu bagi saya juga adalah pertanda pasangan kita mulai menjauh dari Tuhan. Ya mungkin dia kecewa Pak Paul, karena selama ini berdoa toh Tuhan tidak menjawab dan sebagainya, lalu dia merasa buat apalah gitu. Atau melihat orang yang berkali-kali menyebut nama Tuhan, sedikit-sedikit puji Tuhan dan sebagainya, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya. Nah, ini membuat orang juga menjauh gitu loh Pak Paul. Saya memang ya pernah mendengar hal yang sama Pak Gunawan, dan ya sayangnya itu terjadi ya. Kita orang Kristen tidak selalu hidup benar di hadapan Tuhan, dan ada kalanya kita justru menghalangi orang datang kepada Tuhan. Nah, jadi mungkin ya pasangan kita pun terhalang datang kepada Tuhan gara-gara kecewa pada sesama orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Namun ya inilah yang terjadi pada dirinya sekarang, gara-gara dia kecewa, ya akhirnya dia pun sendiri menjauh dari Tuhan. Ya, apakah ada ciri yang lain, Pak? Yang ciri terakhir adalah ia mulai menurunkan standar moral Tuhan, menoleransi dosa. Misalnya ya, ia lebih sering menekankan pada penerimaan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan pasti menerima, dan meninggikan sikap tidak menghakimi. Saya perhatikan orang yang makin hari makin menjauh dari Tuhan, makin tidak berani mengatakan ini salah, itu benar. Tidak berani. Ya, makin tidak suka dengan orang yang berani berkata ini salah atau ini benar. Tidak suka juga. Jadi sangat mengidolakan, mengidealkan, mendewakan sikap menerima penuh tanpa kondisi, tidak menghakimi. Ya, dengan kata lain dia mulai ya lebih menitik beratkan pada kebaikan manusia sebagai jalan keselamatan, bukan lagi pada anugerah Tuhan. Nah, bagi dia tuh tiba-tiba segalanya menjadi relatif. Tidak ada lagi nilai-nilai moral yang absolut. Ya, sering-sering dah keluar dari mulutnya, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Nah, saya sudah lihat cukup sering orang kalau mulai banyak ngomong seperti itu, pertanda dia sudah makin menjauh dari Tuhan. Dan tidak jarang ini saya temukan, dia pun sebetulnya sudah terlibat dalam banyak dosa. Maka dia sangat peka dengan orang yang menyebut dosa atau mengatakan apa tuh yang Tuhan tidak setujui. Dia sangat peka sekali. Maka dia mencoba untuk menggambarkan sebuah Tuhan yang baru. Tuhan yang tidak pernah marah dengan dosa. Ya Pak Paul, ada begitu banyak tanda sebenarnya yang tadi Pak Paul sudah sebutkan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi atau mengindikasikan orang ini lagi menjauh dari Tuhan, Pak Paul. Tetapi kenapa ada banyak pasangan yang tidak peka bahwa pasangannya ini sedang menjauh dari Tuhan? Mungkin orang tuh sering berpikir begini Pak Gunawan. Ya untuk sementara lah, ya normal lah, orang gak selalu ya dekat dengan Tuhan. Ya gak apa-apa lah dia capek, dia gak mau ke gereja. Ya gak apa-apa lah dia gak sempat baca firman Tuhan. Yang penting ya dia masih dengar khotbah. Ya gak apa-apa lah dia gak berdoa. Ya mungkin dalam hati dia masih berdoa. Jadi kita sebagai pasangan memang cenderung berusaha mengerti ya. Dan ini bukanlah sebuah sikap yang buruk sebetulnya, bukan. Namun ya kita masih seimbangkan lah dengan penilaian yang cermat. Supaya apa? Bukannya menghakimi pasangan, tapi supaya akhirnya kita bisa menolongnya dan terutama ya mencegahnya makin terjerumus di dalam jurang yang jauh dari Tuhan. Ya, ini tentu semua ada penyebabnya Pak Paul. Kan tidak mungkin hal-hal itu bisa terjadi dalam pasangan kita kalau tidak ada penyebabnya. Nah, hal-hal apa saja yang bisa menjadi penyebab seseorang itu menjauh dari Tuhan, Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah orang menjauh dari Tuhan karena ia terlibat dalam dosa. Sifat dosa yang utama adalah memisahkan kita dari Tuhan. Nah, ini kita mesti sadari. Nah, pasangan yang mulai terlibat dalam dosa sebetulnya memilih memisahkan diri dari Tuhan. Sebab sifat dosa memisahkan dirinya dari Tuhan. Itu sebabnya ia tidak nyaman berada dalam hadirat Tuhan dan berupaya menghindar. Nah, itu sebabnya juga ia tidak bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun jemaat. Ia pun berusaha menghindar dari sesama saudara seiman, sebab dosa membuatnya defensif, tidak nyaman berada bersama-sama saudara seiman.
Ya, dia juga mungkin takut kalau dosanya terbongkar di hadapan saudara-saudara seiman. Kalau mereka mulai tanya ini, tanya itu, nah mereka tambah susah menjawab atau akhirnya ketahuan. Nah, itu sebabnya orang-orang ini nih berusaha menghindar dari persekutuan. Ya, tetapi kalau kita sebagai pasangan yang hendak menolong lalu bertanya, kamu ini punya dosa apa kok makin menjauh dari Tuhan ini? Saya rasa kamu pasti punya dosa, marah-marah dia, Pak. Betul. Jadi memang sikap defensif itu seringkali ya keluar, Pak Gunawan. Karena sekali lagi dia dalam hati tahu dia salah. Dia sedang terlibat dalam dosa. Maka tadi saya sudah singgung, salah satu perkataan yang acak keluar dari mulutnya adalah, udahlah jangan menghakimilah, semua orang juga nggak ada yang sempurna, semua orang berdosa kok. Ya, pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Jadi akhirnya memang dia mencoba untuk membenarkan kondisinya itu. Ya, hal lain yang bisa menyebabkan orang jauh dari Tuhan apa, Pak? Yang berikut adalah hubungan pernikahan yang bermasalah. Nah, jadi kalau kita memang sering konflik, nah bisa-bisa pasangan akhirnya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Sebab begini ya, bila pasangan merasa bahwa kita yang rohani adalah bagian dari masalah, kecenderungan dia jadi adalah menjauh dari Tuhan. Ya, nah mungkin sekali ia merasa kita adalah orang yang munafik, ya, menyebut-nyebut nama Tuhan, namun tidak memperlihatkan kasih Kristus dalam kehidupan. Oleh karena ia tidak mau disamakan dengan orang munafik, ia pun menolak untuk dekat dengan Tuhan. Ya, jadi seolah-olah dia berkata, buat apa? Kamu itu orang yang mengaku diri rohani, tapi beginilah hidupmu, sering memaki saya, apa-apa. Buat apa saya dekat-dekat dengan Tuhan? Buat apa saya terlibat dalam pelayanan seperti kamu? Nah, akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Ya, ini di sini memang banyak itu pasangan yang merasa dihakimi oleh pasangannya sendiri. Seolah-olah dia orang yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Lalu diberikan ayat-ayat kitab suci, nah sehingga orang ini makin menjauh lagi dari Tuhan, Pak Bos. Nah, kalau kehidupan kita yang memang ya memberikan pengarahan itu benar, hidup kita benar-benar tulus, penuh kasih sayang, ikut Kristus sepenuh hati. Nah, bisa jadi ya kendati kita ngomong mengarahkan dia seperti itu, dia tidak marah. Karena dia tidak punya alasan marah. Yang membuat dia itu tuh marah adalah kalau dia melihat kita tidak hidup konsisten. Ya. Bagaimana dengan kekecewaan terhadap Tuhan, Bapak? Nah, tadi kita udah singgung sedikit, Pak Gunawan. Ya, ini benar, seringkali ini adalah penyebab kenapa pasangan tidak mau lagi ya dekat dengan Tuhan. Kekecewaan membuat semangatnya padam dan kasihnya kepada Tuhan juga redup. Ya, yang mungkin merasa disakiti dan tidak mau disakiti lagi untuk kedua kalinya. Nah, akhirnya ia memilih jauh dari Tuhan agar tidak mengalami kekecewaan lagi. Sebab ya buat dia, kalau saya tidak harus melihat perilaku orang-orang Kristen seperti ini, ya saya tidak usah akhirnya kecewa. Atau kalau saya tidak meminta apa-apa kepada Tuhan, kan saya nggak akan menerima penolakan apa-apa dari Tuhan juga, sehingga saya tidak usah kecewa. Nah, ada orang yang memang menjauh dari Tuhan akibat kekecewaan. Iya, Bapak, karena pengaruh teman atau apa yang lain gitu, orang-orang yang dekat dengan dia, itu seringkali juga orang menjauh karena imannya goncang. Dia mau berpindah ke agama lain tetapi ya belum berani memutuskan. Nah, apakah hal itu juga bisa terlihat, Pak? Ini juga bisa terjadi, Pak Gunawan, ya. Jadi karena memang pergaulan atau pengaruh-pengaruh, mungkin dia mulai mempertanyakan nilai-nilai kepercayaannya. Bener nggak ya? Kok begini ya? Kok nggak masuk akal ya? Kok Tuhan kok begini? Nah, akhirnya dia mengalami kesukaran menerima dogma-dogma Kristiani. Dan mulai mempertanyakan kebenaran Alkitab, sehingga akhirnya mulailah dia mempertimbangkan keyakinan yang lain, atau untuk sementara tidak mempertimbangkan kepercayaan yang lain. Pokoknya ya udah dah, dia tidak lagi bisa mempercayai apa itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita tiba pada bagaimana mengatasinya, Pak? Karena masalah-masalah seperti ini kan harus kita tanggulangi, khususnya kita sebagai pasangan. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan, ya. Misalnya, bila penyebabnya adalah keterlibatan pasangan dalam dosa, kita harus mengingatkannya akan kekudusan dan kemahatauan Tuhan. Ya, ingatkan dia akan Mazmur 69 ayat 6 yang berkata, "Ya Allah,
Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Dengan kata lain, kita mesti mengingatkan Tuhan mengetahui segalanya dan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Jadi secara halus, secara lembut kita ingatkan dia akan firman Tuhan ini. Ia kudus dan ia maha tahu. Jadi jangan sampai kita melanggar kehendaknya. Ya, bagaimana kalau penyebabnya itu karena hubungan kita sebagai suami istri memang sudah tidak harmonis lagi gitu Pak Paul? Nah, seperti tadi telah kita memang singgung, ini adalah salah satu penyebabnya. Ya, tidak bisa tidak, kita mesti membereskannya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita bisa bicara banyak tentang hal-hal rohani, kita mesti membereskan masalah dalam pernikahan kita terlebih dahulu. Carilah seorang konselor atau hamba Tuhan, tunjukkanlah itikat baik kepadanya dengan mengatakan bahwa ya kita menyadari ada masalah dalam pernikahan dan ya perlihatkan niat bahwa kita ingin menyelesaikan masalah ini. Dan ya beri dia kesempatan untuk mengutarakan keluh kesahnya kepada kita. Jadi ya singkat kata, fokuskan dululah pada masalah kita sebelum kita nanti bawa-bawa soal-soal rohani dalam pembicaraan kita dengan dia. Ya, ini kalau dia terbuka bisa cepat diselesaikan Pak Paul. Tapi kalau dia menutup-nutupi masalah, dia mengatakan udah ada apa-apa di antara kita ini bisa lebih lama lagi penyelesaiannya Pak. Betul, kalau memang tidak ada sambutan dari dia tidak mau lagi menyelesaikan masalah pernikahan, memang itu susah. Mungkin langkah terakhir kalau memang ini masalahnya, kita minta maaf. Kita katakan bahwa ya dah saya ngaku, ya ada hal-hal yang saya lakukan yang keliru, ya saya minta maaf dah. Tapi coba yuk kita perbaiki pernikahan kita ini. Ya, ada cara yang lain Pak Paul yang harus kita lakukan? Bila penyebabnya adalah kekecewaan ya terhadap Tuhan dan sesama orang Kristen, ajaklah dia untuk mengemukakan kekecewaan itu kepada Tuhan di dalam doa. Doronglah dia untuk membuka semua kekecewaannya kepada Tuhan. Akuilah bahwa tidak selalu kita dapat memahami Tuhan. Akui pula bahwa orang Kristen pun dapat melakukan perbuatan yang salah. Nah, setelah itu kita bawa dia kepada salib Kristus. Ingatkan bahwa salib adalah bukti kasih dan komitmen Tuhan terhadap kita. Ingatkan juga bahwa pemazmur sendiri dan sebagian dari hamba Tuhan di dalam Alkitab adalah orang yang pernah mengalami kekecewaan. Nah, tidak heran makanya Daud ya di Mazmur 69 ayat 4 berkata, "Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku." Nah, jadi di sini kita lihat inilah kondisi real Raja Daud yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa lesu, dia bisa merasa begitu letih karena sudah berlama-lama berseru kepada Tuhan, tapi kok tidak mendapatkan jawabannya. Namun, ya perhatikan akhir dari keluhannya di Mazmur 69 ayat 34 di pasal yang sama. Dia berkata, "Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan." Artinya apa? Tuhan pasti akan mendengarkan doa dia. Jadi meskipun dia kecewa, dia kok nggak melihat jawaban Tuhan, tetap dia percaya Tuhan akan memperhatikannya. Ya, kalau kekecewaan itu terhadap sesama anggota jemaat atau bahkan kepada majelis atau pendetanya, lalu dia minta kita pindah gereja saja gitu. Apakah hal itu perlu dituruti atau bagaimana Bapak? Saya kira untuk pindah ya kita perlu perlahan ya dalam pengambilan keputusan. Benar-benar kita lihat, beri kesempatan apakah ada perubahan, suarakan ya keluhan kita, apakah didengarkan, apakah nanti juga ada tindak lanjut, dan apakah ada damai sentosa dalam hati kita waktu kita nanti bersekutu dan beribadah di sana. Nah, kalau kita sudah suarakan masukan kita tapi tak disambuti ya, kita sudah memberi kesempatan, memberi waktu lagi, tidak ada perubahan dan tidak ada damai sejahtera, kita tidak lagi bertumbuh dalam Tuhan. Nah, semua itu kita pertimbangkan. Mungkin kita harus berkata pada akhirnya, ya udah, saya terima ya. Namun kadang-kadang meskipun kita tahu pasangan kita itu tuh yang kurang tepat lah, sebetulnya tidak apa-apa tetap di gereja ini. Namun dia yang ingin pindah, kita minta tahan dulu. Tapi kalau memang dia merasa udahlah saya nggak bisa lagi di sini, mungkin pada akhirnya kita harus mengalah.
Sebab yang penting adalah jangan sampai dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, lalu bagaimana dengan yang tadi kita bicarakan kalau orang ini atau pasangan kita ini mau pindah ke agama lain gitu Pak Paul? Nah, kalau ada perubahan iman kepercayaan Pak Gunawan, ada dua tindakan yang dapat kita ambil. Misalnya ada orang yang meragukan ya keyakinannya karena ilmu pengetahuan. Nah, sebaiknya dalam kasus seperti itu kita memintanya membaca buku tertentu atau memintanya berbicara dengan seorang ilmuwan yang bukan saja mendalami sains tapi juga firman Tuhan. Tapi bila keraguannya atau kegoncangannya tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sebaiknya kita memintanya untuk mendalami firman Tuhan lewat bimbingan seorang hamba Tuhan yang berpengalaman. Ya, izinkan dia untuk bertanya. Bahkan ya, bawalah semua pertanyaan ini ke hadapan Tuhan dalam doa. Jadi, ya biarkanlah ia bergumul di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Jadi dalam doa, silakan dia berkata, Tuhan saya ragu. Saya tidak tahu lagi ini benar apa tidak benar. Jadi biarkan dia katakan di hadapan Tuhan. Sebab ya inilah caranya ya Tuhan nanti memimpin kita kembali ke jalannya. Tapi biasanya kan sulit sekali buat orang yang sudah mau mengundurkan diri ini untuk tetap berdoa, untuk tetap menggumuli firman Tuhan itu sulit sekali Pak Paul. Karena konsepnya adalah pokoknya dia sudah tahu ini kekristenan jelek dan dia mau pindah ke lainnya gitu. Seringkali ya kita memang nggak bisa ya memaksakan. Tapi kita hanya bisa dengan kasih sayang, dengan kelembutan, mendengarkannya, dan terus ya berdoa untuk dia. Sebab kita tahu ini adalah sebuah pertarungan rohani ya, meskipun kita tidak bisa melihatnya secara kasat nyata. Tapi dalam doa kita terus mendoakannya. Dan waktu dia melihat kesaksian hidup kita yang indah itu, tidak bisa tidak, dia pun nggak gampang-gampang ya, untuk meninggalkan apa yang telah dipercayainya itu. Jadi itulah yang mungkin bisa kita lakukan Pak Gunawan. Ya mungkin kunci utamanya adalah kita tetap mengasihi dia dan memperlakukan dia dengan penuh kasih gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Karena tanpa itu bisa hilang ini pasangan kita ini. Betul. Ya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian. Terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam